Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji Fawaqihul Janniyah. Sekarang halaman 55. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, para mu'alif, para musannif, dan semua orang yang berjasa kepada kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah tambahkan rahmat ke alam kuburnya. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah jadikan hidupnya penuh manfaat, penuh barokah. Allah kuatkan iman Islamnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala faslun fil kalami 'ala la al-amilati amala inna. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Fil kalami, di dalam membicarakan, ala atas la, sifatnya la al-amilati yang beramal, amala inna dengan seperti amalnya inna. Bil hamli dengan disamakan gampangannya, bil hamli dengan disamakan, alaiha atas inna. Nah sekarang membahas la, tapi la yang amal seperti amalnya inna. Loh, kenapa harus dipertegas seperti amalnya inna? Nah ini wala dan bermula huruf la, wala dan bermula huruf la, ala thalathati aqsamin, itu atas tiga beberapa bagian. La ada tiga, nahiyatun yaitu atau satu itu la nahiyah, maksudnya la nahi. Yang kalau kalian ngapalin tasrif, idrib la tadrib, unsur la tansur. Nah, la tansur itulah la nahi. Itu maksudnya la nahiyatun. Nah yang dimaksud la nahi, fatahtasu bil mudhari'i wa tajzimuhu. Fatahtasu maka tertentu, khusus gampangannya. Apa la nahiyah, la nahi bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Wa tajzimu dan menjazmkan apa la nahiyah hu pada fi'il mudhari'. Itu udah jelas. Yang pertama la nahiyah atau anunya la nahi, fungsinya adalah khusus masuk pada fi'il mudhari' dan fungsinya adalah menjazmkan fi'il mudhari'. Itu yang saya rasa udah hafal semua lah kalian. Wa zaidatun. Nah yang kedua nih, wa zaidatun, dan yang kedua itu la zaidah. Dukhuluha fil kalami ka khurujiha. Dukhuluha bermula masuknya la fil kalami di dalam kalam, ka khurujiha itu seperti keluarnya la. Dalam arti la zaidah itu masuk di dalam kalam atau keluarnya, dalam arti ada dan tidak ada itu enggak jadi masalah gitu, enggak ada fungsi maksudnya. Itu namanya zaidah kan, tambahan. Yang berikutnya wa nafiyatun dan nafi. Nah ini la yang fungsinya nafi. Nah ini tiga. Pertama la nahi, kedua la zaidah, dan yang ketiga adalah la nafi. Lah la nafi wahia dan bermula nafiyatun. Nah itu masalahnya. Nau'ani itu ada dua macam. Ini harus diingat-ingat nih. Dakhilatun yaitu la yang masuk ala ma'rifatin atas isim ma'rifat.
Wasatati dan akan datang keterangannya apa la yang dakhilatun ala ma'rifah, la nafi yang masuk pada isim ma'rifat. Wa ala nakiratin dan atas isim nakiro. Nah ini yang menjadi fokus. Wahia dan bermula la nafi yang masuk isim nakiro. Dzerbani itu ada dua macam. Amilatun, satu itu yang beramal, ihdahuma. Amilatun itu la yang beramal, amala laisa dengan seperti amalnya laisa. Wakot takot damat dan betul-betul telah lalu apa la yang amal seperti laisa. Kan kemarin udah faslun fimma wala wa in walata al musabbihati bilaisa. Nah itu la masuk pada isim nakiro, tapi amalnya sama seperti amalnya laisa. Kemarin udah dibahas. Nah sekarang yang menjadi fokusnya wa amilatun, dan yang kedua la yang beramal, amala inna dengan seperti amalnya inna. Watu sama dan diberi nama apa? La yang amilatun amala inna, la at-tabri'ata pada la at-tabri'ah. Maksudnya la at-tabri'ata yang bangsa membebaskan. Maksudnya membebaskan semua isim yang jatuh setelahnya itu dibebaskan oleh la. Wa ilaiha dan kepada la at-tabri'ah asyaro memberi isyaro siapa musannif biqaulihi dengan ucapannya musannif wa ammal la allati linafil jinsi fahiyal lati yuradu biha nafsul jinsi ala sabili tansis. Wa ammal la dan adapun bermula la allati yaitu la linafil jinsi yang untuk menafikan semua jenis, fahiyya maka bermula la allati linafil jinsi. Allati itulah, allati itulah yuradu yang dimaksudkan biha dengan allati apa nafyul jinsi menafikan jenis, ala sabili tansisi atas cara pasti gitu aja, ala sabili tansisi atas cara nas itu loh, nas itu ketentuan dengan pasti. Maksudnya nafyul jinsi ala sabili tansis menafikan jenis dengan cara pasti. Maksudnya bagaimana? Nah, dijelaskan bihaitsu la yakhruju anhu fardun min afrodihi. Bihaitsu la yakhruju dengan sekiranya tidak keluar anhu dari nafyul jinsi ini apa fardun satu person, satu fard, satu individu, min afrodihi dari individu atau afrodnya jenis. Bikhilafil amilati berbeda dengan la yang beramal, amala laisa dengan seperti amalnya laisa. Fa innaha maka sesungguhnya al amilah laisa, la yang seperti laisa, wa innafat sekalipun menafikan apa la yang amal seperti laisa, al jinsa pada jenis, lakin ala sabilil ihtimal wa dhuhur, tetapi atas cara atau jalan samar-samar. Ihtimal itu member kalau bahasa Jawanya, samar-samar wa dhuhuri dan jelas antara ya dan tidak, itu maksudnya. Udah segitu dulu deh. Ini saya perlu juga diperhatikan sama kalian. Ini sebagai perbandingan. Ini penting juga untuk ditulis supaya mindset memori kalian nggak hilang. Ini la, saya tulis di atas ya deh, soalnya ntar biar nggak ganggu contoh yang lain. Ini macam-macam la, anwa'ula. Ini ada 3. Yang pertama
la namanya nahiyatun, atau bahasa simpelnya adalah lana nahi kan gitu, yaitu yang masuk pada fi'il mudhari. Contohnya la tadrib umpamanya, la tadrib, jangan memukul siapa kamu. Boleh juga la yadrib, ini nahi goib. Kalau ini kan nahi hadir. La yadrib muslimun akhohu umpamanya, nggak boleh. Ini sama la yadrib muslimun akhohu, ini pembanding supaya kalian nggak kedepannya lebih mudah. Ini gampang, jelas ya. Yang kedua adalah la zaidah. La zaidah ini ya tambahan, nggak perlu dibahas. Namanya la zaidah, dia adalah ya tambahan. Nanti yang nggak ada fungsinya, ada dan tidaknya yang nggak ada fungsi, kan gitu. Nanti biasanya dalam kitab ada keterangannya. Nah yang ketiga adalah lana nafiatun atau la nafi. Nah la nafi ini terbagi dua. Ada yang masuk kepada isim ma'rifat, nanti dibahas. Ada keterangan khusus. Enggak, la tidak terulang-ulang gitu loh, ya kan? Nanti ini ada keterangannya. Nah, yang kedua la, wah banyak juga ya. La nafi ini masuk kepada isim nakiroh. La yang masuk pada isim nakiroh, la nafi yang masuk pada isim nakiroh terbagi dua juga. Yang A amal seperti amalnya, amal seperti amalnya laisa. Laisa berarti kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Kemarin sudah disebutkan. La ibaratnya rajulun, umpamanya qaimun umpamanya. Qaiman lah. La rajulun, tidak ada siapa laki-laki itu qaiman, gitu ya. Nah, yang ba, la yang masuk pada la nafi yang masuk pada isim nakiroh, yang amal seperti amalnya innalah, inilah yang dibahas, gitu loh. Nah, amal seperti inna bagaimana ya? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah ini penting untuk kalian pahami, karena macam-macamnya la itu banyak. Nah kan gitu. Seperti umpamanya la haula wala quwata illa billah, ya kan? Atau mungkin contoh, yaitu contoh yang pertama tadi la tadrib. Nah, tipikal la, itu masuk dalam kategori yang mana? Nah, ini kudu paham supaya kaitannya kita memaknai Al-Qur'an, memaknai sabda Nabi, itu kita tahu fungsinya la itu, la-nya sebagai apa. Oke ya, gampang ini ya. Nah, ini perlu nih. Makanya sengaja saya tulis supaya mindset kalian terekam baik gitu. Nah, kemudian wa ta'malu hadhihi. Nah, sekarang kita fokus yang terakhir. Ini ya. La nafi yang masuk pada isim nakiroh tapi yang amal seperti amalnya inna. Nah, itu maksudnya wa ta'malu dan amal apa hadhihi, la yang amal seperti inna, amala inna dengan seperti amalnya inna, fatansibu maka menasobkan apalah al isma pada isimnya, al isma pada isimnya. Lu ngapain san? Mondar mandir. Makanya di depan aja ngapa? Udah ketahuan kecil, kuntet, ya gak di belakang mulu kelihatan kagak. Aduh, hidup lagi. Lah iya kan? Al isma pada isimnya, alladzi huwa al mubtada'u lafdzan au mahallan. Alladzi yaitu isim. Huwa yang bermula alladzi, al mubtada'u itu mubtada'. Mubtada'nya tadi lafdzan apanya lafadznya. Menasobkannya tadi lafdzan apanya lafadznya au mahallan atau mahalnya. Wa tarfa'u dan merofakkan apalah la nafi al khobaro pada khobar. Alladzi yaitu khobar, karena yang ada apa alladzi, ada itu khobarul mubtada'i
asalnya menjadi khobarnya mubtada. Dibaca nasab, dibaca rofa ala annahu atas sesungguhnya alladzi yaitu khobarnya mubtada, khobaruha itu menjadi khobarnya la. Li annaha karena sesungguhnya la li ta'kidin nafyi itu untuk menguatkan nafi. Wa inna dan sesungguhnya inna itu li ta'kidil ijabi untuk mentaukidkan ijab. Nah, perhatikan. Ini ada mentaukidkan nafi dan mentaukidkan ijab. Mentaukidkan nafi itu maksudnya apa? Nafi itu kan tidak ada. Ketidakadaannya itu dikuatkan. Gitu loh maksudnya. Seperti la ilaha. Itu tentang ketidakadanya Tuhan itu kuat. Kuat banget. Nah, baru illallah isbat namanya. Jadi la ilaha illallah ini nafi. Walaupun diisbatkan. Nah, sementara inna itu adalah untuk menguatkan ijab. Ijab itu apa? Ijab itu kalam tam mujab itu loh. Ngerti mujab kan? Mujab itu yang enggak dinafikan. Positif lah. Kalau ijab itu positif, kalau nafi itu negatif, tidak ada. Itu kan negatif. Kalau ada itu kan berarti positif. Dalam bahasa Indonesia juga sama kan? Itu loh maksudnya. Wa inna dan bermula inna li ta'kidil ijabi itu untuk menguatkan ijab, maksudnya kalam atau kalimat positif kalau dalam bahasa Indonesia. Fahumilat maka disamakan apa inna apa la, fahumilat maka disamakan apa la ala inna atas inna, hamlan karena disamakan lin nakidhi terhadap lawannya, alan nakidhi atas lawannya, kama yuhmalu sebagaimana disamakan apa an-nadhiru. Nadhir itu kalau bahasa Jawanya tunde itu maksudnya kesamaan gitu. An-nadhiru apa yang sama, lafadz sesuatu yang sama, alan nadhiri atas kesamaannya. Wakana dan ada apa al-qiyasu kiasnya, normalnya, an la ta'mala anna la ta'malu kama marro. Apa yang kana al-qiyasu, wakana dan ada apa al-qiyasu kiasnya, ada itu anna la sesungguhnya la ta'malu itu beramal apa la kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Lakinnahum tetapi sesungguhnya ulama nahwu akhrajuha itu mengeluarkan apa ulama nahwu ha pada la anil asli dari hukum asalnya, wa a'maluha dan mengamalkan siapa ulama nahwu ha pada la bisarti istimai umurin arba'atin dengan syarat kumpulnya perkara-perkara arba'atin yang 4. Udah segitu dulu, maksudnya gini. La linafil jinsi atau la ini gampangannya ya, ini kan disebut dengan namanya la linafil jinsi. La nafi itu gampangannya kalau bahasa judulnya ya, maka judulnya itu kan la juga alati linafil jinsi untuk menafikan semua jenis. Tadi udah disebutkan kalau inna itu untuk mentaukidkan ijab, maka la itu adalah untuk mentakkidkan atau mentaukidkan nafi. Kan gitu. Ini seolah-olah kalau apa namanya inna ya ijab, kalau la ya berarti nafi. Jadi ada imbal baliknya gitu, pembandingnya lah. Nah, kalau nafi ditaukidi dengan inna la, kalau ijab dinafikan dengan inna itu maksudnya seperti itu, maksudnya kama fahumilat ala inna hamlan lin nakid ala nakid kama yuhmalun nadhir ala nadhir, gitu loh. Nah, amalnya
La alatin nafil jinsi yang masuk pada isim nakiroh itu harus memenuhi syarat. Syaratnya ada 4. Nah 4 itu apa aja? Yang pertama, ayyakuna itu bahwasanya ada apa ismuha, isimnya la, wa khobaruha dan khobarnya la, ada itu nakirota ini nakiroh keduanya. Memang kenapa harus nakiroh? Amma tangkirul ismi, adapun bermula ke nakirohannya isim. Amma tangkirul ismi, adapun menakirohkan isim. Fali annahu maka sesungguhnya isim. Fali annahu maka sesungguhnya tangkirul ismi. Ya dulu itu menunjukkan apa tangkirul ismi ala umumihi atas umumnya isim. Biwuku'ihi dengan jatuhnya isim fi siyakin nafi di dalam runtutannya nafi. Wa amma tangkirul khobari dan adapun bermula menakirohkan khobar. Fali alla yukhbaru maka supaya bahwa tidak dibuat khobar. Apa bin nakiroti isim nakiroh anil ma'rifati dari mubtada isim nakiroh. Itu syarat yang pertama. Udah nanti keterangannya kalau udah selesai lah. Syarat yang kedua, wa ayyakuna dan bahwasanya ada apa ismuha, isimnya la, muttasilan itu bertemu langsung biha dengan la, lafdzon wa takdiron. Baik lafadznya, lafdzon apane, lafadze wa takdiron dan apane takdir kira-kiranya. Bi ayyakuna konkretnya ayyakuna ismuha muttasilan bi itu bagaimana? Bi ayyakuna gambarannya itu namanya bak taswir. Taswir dari muttasil biha. Maksudnya taswir itu apa sih? Menggambarkan, mengilustrasikan. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada. Maka baknya bi itu mempunyai faedah taswir. Gambarannya bahwasanya ada apa ismuha muqaddiman itu yang mendahului. Itu kalau muqaddim, kalau muqaddam ya yang didahulukan. Ya terserah aja. Mau dibaca muqaddim ya benar asal ngartinya benar. Mau dibaca muqaddam pun enggak apa-apa asal diartikannya didahulukan. Muqaddiman itu mendahului ala khobariha atas khobarnya la. Lidhu'fiha karena lemahnya la fil amali di dalam amal. Li'annaha karena sesungguhnya la far'ul far. Kalau ribet ya tak. Ntar kalau yang baca lu lagi nggak ngaji begini itu bacanya apa ya? Ya tahu. Kalau yang baca Suryana ya tahu siu. Lu yakin saya mah? Lah iya kan? Falam yatawassau maka tidak memberi kejembaran atau keleluasaan siapa orang Arab atau ulama nahwu fiha di dalam la. Wali anna amalaha dan karena sesungguhnya amalnya la ala khilafil qiyasi itu atas melawan qiyas. Kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa mah. Yang mengejirkan huruf jer lah gampangannya. Tasdid roknya biar nggak keder. Jarun. Ngerti? Itu sama-sama begitu. Makanya faida wujidat maka apabila ditemukan apa hadhis syurutu ini syarat. Ya itu syarat. Itu tadi sudah disebutkan isimnya dan khobarnya berupa nakiroh. Kemudian la didahulukan, maksudnya khobarnya belakangan. Al arba'atu yang 4 wajibah maka wajib apa maluha mengamalkan la illam tatakarror apabila tidak terulang-ulang apa la wa illa dan jika tidak terulang-ulang. Jika tidak terulang-ulang. Tidak terulang-ulang berarti apa? Terulang-ulang. Nah, kan gitu kan.
jaza maka boleh apa amal. Boleh sama wajib beda apa bukan? Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah wajib amal. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, amalnya la tansibul isma wa tarfaul khobar wajib. Tapi kalau lanya terulang-ulang, bukannya wajib tapi boleh. Kan intensitasnya beda. Gitu loh. Fa in kana. Habis kalau saya contohin, contohnya masih banyak, masih di bawah itu. Jadi gini, udah nggak apa-apa, langsung saya artiin aja. La linafil jinsi bisa beramal seperti amalnya inna, merofakkan isimnya dan menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya dengan 4 syarat. Pertama, isim dan khobarnya nakiroh. Udah oke? Ini kan udah 2 syarat, isim plus khobarnya kan nakiroh, dua-duanya nakiroh. Kenapa? Kan timbul pertanyaan, kenapa isimnya harus nakiroh? Supaya menunjukkan makna umum. Nah, itu alasannya. Jadi amma tangkirul ismi fali anahu yadullu ala umumhi fi wuku'ihi. Terus kenapa khobarnya harus nakiroh? Karena khobar harus nakiroh. Kalau khobarnya ma'rifat nggak boleh. Kenapa? Mubtada'nya aja, isimnya aja nakiroh. Masa khobarnya ma'rifat? Nah, ini kebalik namanya. Nah, itu maksudnya. Itu syarat 2 udah terpenuhi. Yang kedua itu isinya juga 3 juga. Wa ayyakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya la nempel dengan la. Artinya isimnya harus mendahului khobar. Itu maksudnya. Wa ayyakuna ismuha muttasilan biha. Nah, udah jelas kan ya? Nah, kalau memang syarat ini bertemu, maksudnya ada la dan khobarnya la, isimnya la dan khobarnya berupa nakiroh. Yang ketiga, khobarnya isimnya la nempel kepada la. Artinya yang keempat, khobarnya belakangan. Ngerti? Maka wajib amal lah, wajaba i'maluha. Jelas? Kalau dengan syarat ilam tatakarror lah, apabila lanya tidak terulang-ulang. Kalau umpamanya lanya diulang-ulang, maka enggak wajib amal tapi boleh amal. Itu maksudnya. Oke. Fa in kana berikutnya, fa in kana maka jika ada apa ismuha, isimnya la, mudhofan itu dimudhofkan ila nakirotin kepada isim nakirah, au musabbihan atau itu yang menyerupai bil mudhofi dengan isim mudhof, fi ta'alluqihi di dalam ta'alluqnya mudhof, bisyai'in dengan sesuatu huwa yang bermula syai' itu min tamami maknahu dari kesempurnaan maknanya musabbih bil mudhof, fahuwa maka bermula ismuha yang mudhof mu'rabun mansubun, itu mu'rab mansubun yang dibaca nasab, lafdzon au takdiron, apanya lafadznya, au takdiron atau kira-kiranya. Fal awalu maka bermula yang pertama maksudnya isimnya berupa isim mudhof kepada isim nakiroh, nahwu la sahiba ilmin, itu yang menjadi contoh huruf ba itu, la sahiba ilmin mamkutun, la sahiba ilmin tidak ada jenisnya orang yang mempunyai ilmu, mamkutun itu dimurkai. Wathani dan bermula yang kedua yaitu musabbihan bil mudhofi ta'alluqihi bisyai'in huwa min tamami maknahu la tali'an jabalan hadirun.
La talian, tidak ada jenisnya orang yang mendaki jabalan pada gunung. Nah itu la isimnya berupa tolian nggak akan sempurna maknanya kalau nggak ditambahi dengan lafaz jabalan. Itu yang dimaksud musabbihan bil mudhaf fi ta'alluqihi bisai'in huwa min tamami maknahu. Hadirun wal musabbihu bil mudhafi wal musabbihu, dan bermula lafaz yang menyerupai. Itu kaidahnya bil mudhafi dengan isim mudhaf, huwa ya musabbih bil mudhaf, ma itu isim, ittasala yang bertemu, bihi dengan ma apa syai'un sesuatu, huwa yang bermula ma, min tamami maknahu itu dari kesempurnaan maknanya syai'. Ai al musabbihi tegese yang menyerupai, kal mitsalil madzkur seperti contoh al madzkur yang telah disebutkan. Fa inna jabalan, maka sesungguhnya lafaz jabalan ta'allaqa itu berta'alluq berhubungan apa jabal bitolian dengan lafaz tolian, bihaitsu la yatimmu dengan sekiranya tidak sempurna apa makna tolian, maknanya lafaz tolian bidunihi dengan tanpa jabalan. Kama annal mudhofa, sebagaimana sesungguhnya isim mudhof ya ta'allaqu itu berhubungan apa mudhof bil mudhofi ilaihi dengan mudhof ilaih, bihaitsu la yatimmu dengan sekiranya tidak sempurna apa maknanya mudhof biduni dengan tanpa mudhof ilaih. Wasy', awas ini jujur aja ini agak sulit ya. Maka bagi kalian pemula pasti jelimet. Wasyai'u, dan bermula sesuatu al muttasilu yang bertemu dengan isim mudhof, qad ya bertemu dengan isim tadi yang isimnya merupakan isimnya la. Qad yakunu itu terkadang ada apa asyai' al muttasil mansuban itu dinasobkan. Kal bil musabbahi sebab yang diserupakan, kahadzal mithali seperti ini contoh. Jadi ya tolian, la tolian, jabalan. Itu yang pertama udah. Yang kedua wa marfu'an, dan ada kalanya dibaca rofa. Nahwu la hasanan wajhuhu madmumun. La hasanan, tidak ada jenisnya orang yang tampan. Apa wajhuhu, wajahnya hasan, madmumun itu dicela. Nah itu yang menjadi contoh hasanan wajhuhu. Syai' min tamami maknahu adalah dibaca rofa. Wa majruron, dan itu dibaca cer. Nahu la khairan min zaidin indana. La khairan, tidak ada orang yang lebih baik min zaidin daripada Zaid. Itu yang menjadi pembandingnya adalah min zaidin. Indana itu di sisi kami. Udah segitu dulu dah. Ini perhatikan, sulit ini. Khobarnya la ya apabila, udah kopi dulu saya biar terang. Kalau enggak lu majuin aja Mat, jangan di zoom, ngeblur. Kuotanya habis. Anu Bet, lu bawa apa Kak? Tethering. Wah, gawat ini, cepet banget. Ada gak Bet? Ini pakai tetheringan gua aja nih. Udah sini lu maju nih, pakai HP gua. Antara kesedot pulsa biasa jebol gua. Udah sini pakai tethering. Bisa kan? Keluarin aja dulu. Udah perhatikan. Itu mau urusan Ubed. Wah ini gak muat nih. Udah salahin kemari ya. Isimnya la, kalau mudhof atau sibe mudhof ya, ini saya ulangi. Ismula ini ada dua. Gampangnya gitu. Apabila dia berupa isim mudhof atau sibe mudhof, diperhatikan. Maka
dia dibaca rofa, dibaca fa'il. Nih, ini adalah penyempurna lafadz hasanan, hadirun umpamanya. Contohnya dibaca jer, la khairon. Khairon ini isim tafdhil. Kaidahnya, wah kok udah mati mat? Ini udah gak live nih? Oh ada. Oh gitu. Kenapa gak ngomong dari awal? Ini nol lagi nih. Wah kacau ini. Ini baru tetheringan ya? Wah, aturan antisipasi nih. Kasihan yang upload gitu loh. La khairan. Ini perhatikan. La khairan min Zaidin umpamanya. Tidak ada yang lebih baik min Zaidin dari Zaid. Ini lafadz penyempurnanya dibaca jer min Zaidin. Tuh. Jadi sibih mudhof penyempurna kalamnya ada kan yang dibaca nasab, ada kan yang dibaca rofa, ada kan yang dibaca jer. Oke? Nah, ini kudu paham. Gitu loh. Tapi kesimpulannya isimnya la apabila berupa mudhof atau sibih mudhof maka dua-duanya adalah dibaca nasab. Oke? Oke. Lah ini kudu ini orang kuotanya habis ya. Lanjutan. Nah, gitulah. Oke, kalau emang udah paham, ini kudu diterus nih, karena ini sulit nih, karena syai' min tamami maknahu, sesuatu yang menjadi kesempurnaan isimnya la itu ada tipe 3, kan gitu. Ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa, ada yang dibaca jer. Nah, tinggal isimnya la ini butuhnya apa? Kalau memang butuhnya seperti yang ini menasab ya nasab. Kalau ini butuhnya rofa ya rofa. Kalau ini butuhnya jer ya jer. Jelas ya? Oke. Sekarang wa in kana bener ya? Wa in kana ismuha mufradan. Nah, ini sebagai pembandingnya. Wa in kana dan jika ada apa ismuha ismullah isimnya la mufrad dan itu mufrad. Nah, itu yang dimaksud mufrad. Perhatikan. Yang dimaksud mufrad di sini adalah tidak berupa jumlah atau sibih. Jumlah itu mufrad, bukan isim mufrad. Nah, walaupun nanti isimnya berupa bisa tasnya atau jamak. Itu maksudnya. Yang sebenarnya kemarin dalam bab apa? Bab khobar ya. Kan khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nah, inilah yang dimaksud di samping khobar itu ya ini. Wa in kana ismuha dan jika ada apa isimnya la mufradan itu mufrad bunia maka dimabnikan apa ismuha alama atas i'rab karena yang ada apa ismuha yunsabu itu dibaca nasab bi dengan ma apa al mufradu isim mufradnya. Laukana mu'roban jikalau ada apa ismuha mu'roban itu mu'rob qabla dukhulillah sebelum masuknya la alaihi atas ismiha wa na'ni dan mengendaki siapa kami ma'asyiron nuhati hai orang-orang yang itu apa? Ini perhatikan. Ma'asyiron nuhati itu asalnya ya ma'asyiron nuhat. Itu munada.
yang huruf ya-nya dibuang. Hai para anggota atau para rombongan ulama nahwu. Nah, itu maksudnya. Wanakni dan mengendaki siapa kami? Ma'asyiron nuhati, hai para rombongan atau para orang-orang yang menggeluti ilmu nahwu, bil mufradi dengan mufrad huna di sini dalam bab la linafil jinsi, wa fi babin nidai dan dalam bab munada kami menghendaki nakni ma laisa mudhofan wala sabihan bil mudhof. Ma pada lafat laisa yang tidak ada apa ma, tidak ada itu mudhofan dimudhofkan, wala dan tidak ada apa ma itu syabihan menyerupai bil mudhofi dengan isim mudhof. Al aula bihi, al aula bermula yang paling utama bihi dengan ucapan itu. Wa in kana musannan au majmu'an. Wa in kana dan sekalipun ada apa ismuha musannan itu berupa isim tasniyah au majmu'an atau berupa isim jamak. Fa innahu maka sesungguhnya musannan au majmu'an mufradun itu dihitung mufrad huna di sini. Jadi maksudnya tadi sudah saya jelaskan dalam kaitannya la linafil jinsi termasuk nanti dalam bab munada yang dimaksud mufrad di sini adalah tidak berupa apa tadi? Tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah gitu loh. Ini sama paketin antar jebol ini ya.